Karena ya takut dikhawatirkan itu nanti kalau misalkan berubah syahwat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Pembuatan video ini alhamdulillah ya, sekarang pada 24 Ramadan dan juga 24 Maret nih tehnya. Maret ya, alhamdulillah nih seminggu lagi. Semoga umur kita sampai kepada hari raya Idul Fitri dan selama ini semoga puasa kita dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin di season video ini Teteh ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke pihak Al-Asran ini yang berhubungan dengan Ramadan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, Teteh apakah boleh katanya yang hamil atau yang menyusui tidak puasa pada bulan Ramadan ini? Boleh nggak ya? Yang hamil atau yang lagi menyusui sengaja gak berpuasa, tergantung Kak. Tergantung apa Teteh? Ya tergantung situasi, tergantung kondisi kita. Karena kalau Teteh lihat di dalam kitab di dalam kitab Safinah ada pembahasan ini ya, baik di matanya karya Syekh Salim bin Sumer ataupun syarahnya ya yang diperjelas oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika si ibu ini yang lagi hamil atau si ibu ini yang lagi menyusui sengaja tidak berbuka puasa kalau alasannya bukan karena dirinya, tetapi alasannya karena anaknya, apakah anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya. Misal contoh anak yang dikandung, kata dokter, Bu, Ibu kalau bisa jangan puasa dulu ya. Ini takut karena kondisi yang kebayang ya. Karena kondisi rahim ibu itu sangat lemah banget. Jadi ibu itu harus dibantu meminum obat setiap harinya 1 hari 3 kali, misalkan pagi, siang, sore. Nah, kan ini ada kebijakan ini kan dari dokter dan ini kemungkinan lebih maslahat mengikuti dengan apa yang disampaikan oleh dokter karena udah tahu banget kalau kondisi keadaan rahim sang ibu yang lagi hamil ini tuh lemah. Kalau dengan alasan seperti ini berarti ini alasan bukan karena dirinya ya, tetapi alasan karena jabang bayi yang ada di dalamnya. Atau misalkan ibu yang lagi menyusui nih, Bu, kata dokter jangan dulu puasa ya Bu ya, kasihan. Kebetulan anak ibu misalkan kurang gizi, misalkan gitu ya, ini mah contoh namanya juga. Ini agak kurang gizi. Jadi anak ibu yang masih 2 bulan ini harus mendapatkan benar-benar nutrisi yang baik. Sehingga ibu tuh setiap harinya tuh harus sering banyak makan makanan yang sehat lah gitu. Berarti kan ini juga sama, ibu ini tidak berpuasa dengan alasan bukan khawatir karena dirinya, tetapi khawatir karena kandungannya. Apakah diperbolehkan kita tidak berpuasa? Boleh, tidak apa-apa. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya selanjutnya wajib dibayar atau nanti qadha masuknya ketika udah keluar dari bulan Ramadan, maka si sang ibu ini harus membayar qadhanya dan ada plusnya. Kalau yang Teteh ketahui di dalam kitab Safinah ini, Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani ini mengatakan wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Jadi 2 Bu. Ya qadha harus, ya bayar fidyah juga. Seperti itu ya. Mau bayar fidyahnya mau sekarang ketika Ramadan ataupun mau nanti setelah keluar dari bulan Ramadan. Meskipun kalau menurut Imam Muzani untuk bayar fidyahnya ini statusnya tidak wajib, tetapi sunnah. Tetapi kalau di dalam kitab Safinah seperti Syekh Salim bin Sumer, seperti Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani itu mengatakan bayar fidyahnya wajib, bukanlah sunnah. Nah berbeda dengan kasus seperti ini Bu, kalau ibu kasusnya enggak puasanya itu bukan khawatir karena anak kita ya semata-mata kita gitu. Kenapa ibu yang lagi hamil enggak puasa? Kenapa ibu yang lagi menyusui enggak puasa? Aku teh lagi sakit teh gitu ya.
Kan ini bukan kita nggak berpuasa, bukan alasan karena bayi kita kan, bukan khawatir bayi kita, ya memang karena kitanya lagi sakit. Nah kalau itu mah hanya kewajibannya bayar qadha saja, tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi apakah boleh? Boleh ya Bu. Oke, sekarang untuk yang pertanyaan kedua. Teteh apakah, apa ini? Teteh apakah air madi? Air madi ya, bukan air mani ya. Teteh apakah keluar air madi ini membatalkan puasa? Air madi ya, oke. Kita harus tahu dulu ya kan, yang membatalkan puasa apa aja coba? Yang membatalkan puasa itu kan kalau misalkan ada yang masuk ya kepada jauf, kepada bagian-bagian lubang gitu ya, mau pada mulut, mau pada telinga gitu ya, atau misalkan lubang depan, lubang belakang itu maksudnya jauf itu. Kemudian yang keduanya murtad, jelas kalau murtad itu batal puasa kita. Kemudian wanita yang haid batal. Apalagi yang nifas ya, yang udah mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan, sama itu batal puasanya. Apalagi yang membatalkan puasa, melakukan hubungan biologis pasangan suami istri ketika siang hari lagi puasa, itu jelas ya. Berarti yang kelima ini memasukkan hasyafah ke dalam farji, ini membatalkan terhadap puasa kita. Apalagi gila, orang yang gila juga itu sama meskipun gilanya hanya sebentar. Nah ini yang terakhir, yang ketujuh itu adalah batal puasa jika keluar air mani. Bukan air madhi, tapi air nutfah, air mani. Itu pun batal air mani itu jika ada kontak fisik. Kalau tidak ada kontak fisik itu nggak membatalkan puasa. Jadi yang kakak tanyakan kan ini bukan air mani kan, tetapi air madhi. Jadi kalau teteh, kalau aku mengeluarkan air madhi, apakah itu membatalkan puasa aku? Tidak membatalkan. Tetapi kan kakak, air madhi itu kan nggak akan keluar ujuk-ujuk keluar dengan sendirinya kak. Karena kalau air madhi itu adalah tandanya keluar air itu ketika kitanya itu lagi tinggi-tingginya syahwat. Oh gitu ya, misalkan karena kita berkhayali, membayangkan sesuatu yang nggak harus kita bayangkan. Atau misalkan apa ya, misalkan kita melihat suatu tontonan yang vulgar sehingga keluar air madhi. Atau bisa aja terlalu romantis pasangan suami istri agak bercumbu-cumbu gitu ya, agak yang kayak berpeluk-peluk bercium-cium sehingga akhirnya keluar air madhi. Itu tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Keluar air madhi itu makruh kak. Ya, tetapi yang kakak tadi tanyakan apakah ini puasanya batal? Enggak, tetap syah, tetapi makruh seperti itu. Jangankan keluar air madhi kak, keluar air mani saja kalau tidak ada mubasyarah, kalau tidak ada kontak fisik itu sebetulnya tidak membatalkan puasa. Misalkan ketika kita siang hari, kita tertidur, tahu-tahu keluar air mani. Ketika kita bangun dari tidur, keluar air mani. Itu nggak batal puasa kita, karena tidak ada kontak fisik. Yang batal itu jika ada kontak fisik. Misalkan, kita lagi puasa, tapi maaf banget ya, naudzubillah, misalkan kita al-istimna bil yad, maksudnya mengeluarkan dengan tangan kita sendiri. Kalau itu ya batal puasanya. Alasannya apa? Karena ada kontak fisik. Jadi yang membatalkan puasa keluar air mani pun kalau ada kontak fisik. Gitu ya kak. Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Apa ini pertanyaannya? Nah ini pertanyaannya ini untuk pasangan suami istri nih. Kayaknya kebetulan banyak sekali untuk pertanyaan ini. Banyak sekali yang curhat masalah ini nih. Apa coba Teteh? Pertanyaan selanjutnya gini. Teteh boleh enggak mencium atau memeluk istri ketika berpuasa? Ini banyak sekali yang curhat seperti ini gitu ya. Itu bahkan ada yang bilang, aduh Teteh apalagi kalau misalkan subuh-subuh gitu ya. Kita udah pada beres mandi, pada seger badan, pengen tidur lagi. Karena dingin katanya ya. Tidur bareng-bareng gitu akhirnya berpelukan ya. Gak sadar lah misalkan sampai ke sana ke sini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Boleh nggak itu hukumnya? Ngebatalin nggak sama puasa kita? Ya tergantung kakak mencium apa, menciumnya bagaimana, memeluknya gimana kakak gitu. Karena kalau di dalam kitab Hasyiyah, di sana itu ada pembahasan yang referensi itu membahas seperti ini. Jadi watukrahul qublatu. Bahasanya di dalam kitab Hasyiyah itu makruh kak, watukrahul qublatu. Jadi makruh gitu, nggak haram, nggak makruh. Kalau qublah itu artinya mencium. Tetapi makruh itu kalau misalkan liman harokat syahwatahu. Kalau misalkan ketika sang suami menciumi istrinya atau istri menciumi suaminya sampai berubahlah syahwatnya. Khaufal inzali.
Karena ya takut dikhawatirkan itu nanti kalau misalkan berubah syahwat ya takut khawatir nanti sampai keluar air nutfah gitu loh kakak. Ya, dan wal aula yang utamanya ya jelas ligoirihi tarkuha, yang utamanya ya kita jangan sampai mencium gitu, jangan sampai berpelukan. Jadi ginilah intinya kakak yang kakak tanyakan. Kalau misalkan pasangan suami istri tersebut mencium atau misalkan berpelukan sampai merubah akan syahwatnya, khawatirnya nanti ujung-ujungnya timbulnya ke sana gitu ya, pengen melakukan biologis, bahkan sampai keluar air madhinya, itu hukumnya makruh. Nggak sampai haram, makruh cepet. Cepet-cepet apa itu cepet-cepet berpisah lah gitu ya, itu bahaya gitu. Tetapi kecuali kalau misalkan pasangan suami istrinya seperti mencium karena kasih sayang, karena penghormatan, itu mah nggak apa-apa. Misalkan ketika suami kita tuh mau berangkat kerja gitu ya, kan suka ada sebagian istri yang menciumi tangan suaminya, itu mah nggak apa-apa, kan nggak berubah syahwat gitu ya. Atau misalkan sang suami mencium kening istrinya ya karena sayang aja, nggak ada syahwat yang keluar, itu mah nggak apa-apa. Jadi yang makruh itu kakak di dalam kitab Asya itu kalau misalkan harokat syahwatahu, kalau sampai berubah syahwatnya ya gitu. Jadi kalau udah tahu seperti itu lebih baik dihindari nanti malam ya. Sekarang yang selanjutnya apa ini? Teteh boleh tidak aku memakai obat penunda haid dengan alasan tidak mau bocor pada puasa Ramadan. Ini ada ya di dalam kitab Fatawi. Dan ini kebetulan juga loh kak, kejadiannya ada yang seperti ini kebetulan terjadi ya. Ada yang bertanya gitu sama teteh, beliau ini itu yang suka ngimamin sholat, ibu-ibu ya jelas, yang suka ngimamin sholat tapi masih suka menstruasi. Ya sholatnya di madrasah jelas, bukan di masjid, sholatnya di madrasah. Jadi ibu-ibu pengajian lah gitu, dia tuh punya majelis talim, pengajiannya ibu-ibu doang. Kemudian dia itu suka mengadakan sholat tarawih di majelis talim tersebut gitu. Ya jelas tuh makmumnya semuanya perempuan lah gitu. Nah, dia itu sengaja suka minum itu apa? Pil KB. Tahu kalian ya pil KB? Pil KB itu kalau teteh lihat kan ada yang warna merah, ada yang warna kuning ya. Kalau kita diminum si pil KB itu yang warna merah biasanya menstruasi. Kalau kita minum yang warna kuning biasanya itu berhenti dari menstruasi. Nah si ibu ini tuh dengan sengaja enggak meminum yang warna merah agar tidak menstruasi dengan alasan karena takutnya nggak bisa mengimami sholat tarawih karena nggak ada gantinya. Ada ini kasus kejadian yang seperti ini. Kalau itu bagaimana? Kalau teteh lihat kutipan di dalam kitab Fatawi sih itu masih diperbolehkan. Maksudnya nggak apa-apa, sok silahkan. Karena kan kakak juga itu punya ada alasannya. Karena nggak ada pengganti untuk imamnya. Tetapi ada syaratnya sih, kalau kita lihat di dalam kitab Fatawi itu ada syaratnya. Syaratnya itu kalau kita tahu kalau obat-obatannya itu tidak ada efek samping atau tidak memadorotkan terhadap tubuh kita. Kalau kita sudah yakin obat itu tidak memadorotkan, nggak ada resiko efek samping yang besar terhadap tubuh kita, itu silahkan. Kalau ada ya nggak boleh kan kita melukai atau memadorotkan terhadap fisik tubuh kita sendiri. Ya, ini ada sih di dalam kitab Fatawi ya kalau nggak salah. Cuma teteh lupa tuh pada juz halaman berapanya. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir ya. Teteh apakah disuntik dan diinfus itu membatalkan puasa? Kalau diinfus batal kak. Bahkan kalau diinfus itu sudah ijma' para ulama. Semua para ijma' ulama itu sepakat kalau diinfus itu batal. Karena kan kalau infus itu nutrisi ya. Kayak nutrisi suplemen makanan kan ya yang masuk. Yang memberikan kekuatan tubuh ke dalam kita kan. Kalau infus ya seperti itu. Kalau infus itu batal kak. Itu bahkan sudah ijma'. Nggak ada ikhtilafiyah. Berbeda dengan suntik. Kalau suntik itu ikhtilafiyah. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang pertama itu mengatakan batal kalau kita disuntik, bahkan itu batalnya secara mutlak. Alasannya ya karena ada masuknya cairan ke dalam anggota tubuh jawf gitu. Ya masuk kan, ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu pendapat ulama yang pertama. Meskipun
Untuk pendapat yang satu lagi, ulama ini mengatakan enggak, kita disuntik enggak sampai membatalkan puasa. Alasannya kenapa enggak membatalkan puasa, meskipun cairan itu masuk ke dalam tubuh kita, tapi kan masuknya enggak lewat lubang yang dapat membatalkan puasa, gitu. Kan enggak disuntik lewat mulut, gitu kan, lewat telinga, gitu, lewat kubul dubur kan enggak lewat itu kalau disuntik. Biasanya di tangan sama di pantat kan ya, seperti itu. Meskipun sih ada sebagian lagi ulama yang berpendapat seperti ini. Ini di dalam kitab apa ya? Takriratus Sajidah ada nih pembahasan ini, ataupun di dalam kitab apa tuh? Yaqutun Nafs. Ada satu lagi perbedaan pendapat ulama bisa diperinci seperti ini. Kalau menyuntiknya itu sampai ke urat nadi, maksudnya masuknya itu ke urat nadi, sampai ke urat nadi, itu membatalkan puasanya. Tapi kalau misalkan nyuntiknya itu hanya sebatas di area otot besar, itu tidak membatalkan puasanya. Seperti itu. Jadi kalau disuntik sih memang ini ikhtilafiyah ya. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama, dan ulama-ulama ini sih masih semadhab dengan kita, masih dari madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi monggolah silahkan kalau misalkan maslahatnya kita untuk disuntik, ya silahkan, bisa aja kan kayak ibu-ibu yang disuntik KB misalkan gitu ya. Itu kalau misalkan kita yang sakit nih kayaknya kita udah batal puasanya ya, tapi kan bisa aja itu disuntik terjadi. Kalau kita bayangkan itu seperti ibu-ibu yang disuntik untuk KB kan, suka ada yang seperti itu, yang berapa sebulan sekali kan, seperti. Kebetulan nih pada bulan puasa bidannya itu enggak buka praktek malam hari, tapi buka prakteknya itu siang hari gitu. Aduh gimana dong gitu, kalau aku nggak di KB khawatir. Ya monggo silahkanlah, di sini ada ulama yang membolehkan, ada yang mempertanggungjawabkan lah seperti itu ya. Ya mungkin sepertinya segini dulu ya kakak, ya pertanyaan yang berhubungan tentang bab Ramadan, dan insya Allah masih ada di video selanjutnya yang masih berhubungan dengan Ramadan ini. Baik, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit